Baik, kita ketemu lagi hari ini terkait materi lain yaitu liabilities atau hutang. Ini agak berbeda ya dengan materi hutang pajak yang sudah sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya. Awalnya hutang pajak itu bagian dari pembahasan liabilities ini, tapi sengaja saya masukkan waktu itu hutang pajak di pembahasan lebih awal. Ya, pembahasan lebih awal. Nah, saudara-saudara, bicara liabilities, ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara akuntansi dan pajak. Ya, jadi kalau liabilities ada current dan non current, ya pajak akan ikut akuntansi. Apa istilahnya itu? Practically formal defense, ya dependence. Practically formal dependence. Jadi selama tidak ada aturan khusus di pajak, maka dia akan ikut apa yang digariskan oleh akuntansi keuangan khususnya, ya apa yang digariskan oleh akuntansi keuangan. Nah, kalau bicara liabilities, ya, karakter liabilities itu lekat dengan uncertainty, lekat dengan ketidakpastian. Ada 3 ketidakpastian. Nah, ini saya pinjam nih salah satu wajah ya. Kalau bisa nebak itu wajahnya siapa, hebat. Tapi poinnya bukan menebak wajah, tapi lebih ke arah bicara liability. Maka ketidakpastian pertama adalah kita kadang bingung atau belum pasti kita akan bayar liability-nya ke siapa. Nah, pertanyaannya apa ya? Contohnya liability yang uncertain dalam hal siapa yang harus menerima pembayaran. Nah, contoh konkretnya biasanya utang dividen. Ya, apalagi kalau itu PT terbuka. Kalau itu PT terbuka, ya, apalagi pemegang sahamnya itu bukan pemegang saham mayoritas gitu ya, pemegang saham yang retail lah istilahnya ya, yang publik, benar-benar publik. Ya itu kan kadang kita belum tahu, waktu kita bagi dividen kita minta untuk daftarkan diri baru tahu siapa saja pemegang saham kita. Ya, jadi ketidakpastian pertama adalah terkait kepada siapa akan kita bayar hutang itu. Ketidakpastian kedua adalah terkait kapan. Ya, kira-kira kita harus bayar hutang ini kapan? Ya, ini contoh mungkin kalau bicara soal kapan itu adalah litigation. Kita dituntut di pengadilan, ya, dan kita sudah tahu bahwa kita akan kalah, dituntut 1 M, Bang. Tapi kapan kita akan keluarkan 1 M? Kita udah tahu kepada siapa kita harus bayar, tapi kapan? Kapannya itu kan tergantung kapan kemudian pengadilan atau hakim dalam hal ini memutus perkara kan? Itu ketidakpastian juga, bro. Ketidakpastian ketiga adalah berapa yang harus kita bayar. Ya. Jadi kita tahu kita mau bayar ke siapa, kapan harus kita bayar, tapi berapa yang harus dibayar. Ada ya Pak utang kayak gitu, ada. Mungkin contohnya sekarang tidak begitu relevan ya, tapi bisa jadi masih ada. Kalau di rumah Anda sekarang listriknya sudah pakai token, ini nggak relevan. Tapi kalau listrik di rumah Anda, meterannya itu masih apa istilahnya? Pasca layar. Kalau token kan prabayar, pasca layar. Anda tahu Anda harus bayar ke PLN, terhutang ke PLN. Anda tahu itu harus dibayar atau terhutang akhir bulan, tapi berapa? Kan terkait atau tergantung pemakaian. Ya, jadi liability itu cenderung dengan ketidakpastian. Makanya Anda kalau punya janji, ya, dan katanya janji adalah hutang, ya, itu perlu ketidakpastian. Bisa nggak Anda tepati? Makanya kata orang, jangan buat janji, jangan gampang buat janji, apalagi janji yang tidak bisa Anda tepati, ya. Karena yang namanya liability penuh ketidakpastian, dan janji itu bagian dari hutang. Nah, kemudian apa yang menjadi pembeda antara bahasan hutangnya pajak dan akuntansi? Ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan contingent liabilities. Ya, contingent liabilities. Jadi pajak punya kebijakan sendiri terkait contingent liabilities. Yang kedua adalah related party transaction. Ya, hutang yang muncul karena kaitannya dengan hubungan istimewa. Pasti itu, ya, pasti pajak sensitif banget dengan itu. Yang berikutnya adalah hutang pajak. Nah, khusus untuk bagian ketiga yang hutang pajak, sekali lagi sudah pernah kita bahas ya.
ada materi khusus yang membahas soal hutang pajak, yang kalau Anda ingat saya juga berikan pembahasan soal studi kasusnya. Nah, apa itu contingent liabilities, ya, atau provisi, ya? Kalau kita paham tadi bahwa ada 3 ketidakpastian dalam tiga ketidakpastian dalam liabilities, maka yang namanya provision atau contingent liabilities ini kaitannya dengan kita tidak pasti kapan harus kita bayar, dan juga kita tidak pasti berapa yang harus kita bayar, ya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh pengadilan, itu mungkin kita sudah tahu bahwa kita dituntut 1M, tapi pertanyaannya adalah apakah pasti kita akan kalah 1M? Apakah pasti kita akan kalah dan bayar 1M? Kan belum tentu, ya, kecuali kita sudah rela lah. Oh, ini memang pengacara yang kita hire mengatakan sudah kita kalah nih. Tapi kalau masih ada ruang kita menang, berarti kan belum tentu kita bayar 1M. Bahkan belum tentu walaupun kita kalah kita bayar 1M. Ya, dan pasti kita belum tahu pasti kapan kita harus bayar. Ya, itu contoh kalau kasus pengadilan tadi. Provision lain yang mungkin lebih relate dengan Anda adalah garansi. Ya, beli gadget, itu kan pasti dia hanya melekat garansi. Entah garansinya itu melekat di produk atau harus kita beli khusus garansinya. Ada yang service type, ada yang assurance type, ya. Kalau Anda jadi penjual gadget, maka itu kan jadi hutang, jadi liability. Dia sudah tahu dia akan bayar ke Anda nanti kalau Anda klaim ada kerusakan masih dalam masa garansi. Tapi pertanyaannya, dia tahukah kapan Anda datang? Dia tahukah berapa yang harus dia ganti? Nggak tahu kan? Nah, itu berarti garansi yang lebih relate sekali lagi dengan Anda. Itu contohnya provision, contohnya contingent liability. Jadi kapan dia terjadi, berapa yang harus dibayar, itu masih belum pasti. Gampang aja di pajak. Pajak mengatakan tidak ada provisi. Itu bedanya. Sehingga nanti perlu koreksi fiskal. Jadi kalau ada contingent liability di akuntansi, pasti akan dikoreksi positif. Karena kan liability itu pasti pasangannya expense, ya, expense-nya dicoret. Berarti koreksi positif di mana? Di pajak. Nah, kapan kemudian pajak mengakui? Ya kalau kita sudah benar-benar mengeluarkan, kalau sudah benar-benar membayar jaminan, garansi, atau kalau benar-benar kalah di pengadilan kita keluarkan uang, saat itulah diakui. Ya, itu baru koreksi negatif. Ya, ujung-ujungnya ini beda waktu sih. Ya, selama tidak ada perbedaan jumlah, ya, tapi kalau ada perbedaan jumlah jadinya bisa jadi beda tetap. Ya. Oke, hal lain yang diatur juga yang menjadi tadi kan ada 3, ya. Yang pertama adalah contingent liabilities, kemudian related party transaction. Nah, bicara related party transaction itu diatur oleh pemerintah di PMK 169 2015. Tidak langsung memang, tapi pemerintah mengatakan gini, perbandingan antara hutang dan modal perusahaan itu 4:1. Jadi kalau saya punya total aset 500, ya, saya punya total aset 500, maka perbandingan ideal menurut PMK ini adalah 400-nya hutang, 100-nya equity. 400 liabilities, 100 equity. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka berapapun biaya bunga yang muncul dari perbandingan 4:1 ini, 4:1 ini, itu diakui sama pajak. Ya. Karena menurut pajak itu wajar komposisinya. Jadi tidak melihat persentasenya, ya, tapi lebih ke arah perbandingan proporsi hutang dan bunga. Tapi kalau sampai kemudian hutang itu, anggap aja kalau saya punya aset 500, ya, hutang itu 450, ya, bunga liability itu 450, equity-nya cuma 50, maka maksimal bunga yang diakui adalah persentase bunga, ya, tingkat suku bunga dikali dengan perbandingan 4:1. Jadi pokok hutangnya bukan 450 tapi cuma 400, ya, itu maksimal, berarti akan ada koreksi positif nanti. Ya, bunga kita kan anggap aja 4% kali 450. Yang diakui pajak hanya 4% kali 400. Ya, jadi PMK itu ngatur gitu, 4:1 gitu, ya.
Ini kecil sekali, ya. Tapi intinya apa? Di dalam undang-undang PPH, ya, pasal 10, ya, di dalam undang-undang PPH, sebentar saya berikan diskusinya. Ini kita bicara soal hutang, ya. Undang-undang PPH dalam undang-undang PPH yang bicara soal, ini bukan undang PPH, ya, ini peraturan pemerintah. Jadi PP nomor 74 tahun 2011. Dalam PP nomor 74 tahun 2011 di pasal 10 ayat 2, di situ diatur soal tata cara kita untuk melaksanakan pembukuan. Jadi ini aturannya PP 74 tahun 2011, ini pasal 10 ayat 2-nya. Ini ngatur soal tata cara pembukuan, ya, tata cara pembukuan. Nah, di situ diatur bahwa semua pembukuan harus didasari dengan dokumen, harus didasari dengan bukti transaksi, ya. Dan itu harus ada dasar kalau kita melakukan transaksi, khususnya transaksi dengan pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Karena ada isu transfer pricing kan di situ. Nanti ada materi khusus soal transfer pricing yang kita bahas, ya. Jadi kalau kita punya beban hutang atau beban tertentu terkait dengan beban bunga atau beban tertentu yang harus kita bayarkan kepada siapa atas hutang, ya, kepada pihak yang punya hubungan istimewa, maka kita harus tulis dasarnya dari mana dapat beban tadi atau penetapan beban tadi itu dari mana, ya. Makanya kita butuh, Anda mungkin pernah dengar istilahnya, ya, ada yang namanya TPDoc, ya, Transfer Pricing Documentation. Ini laku sekarang, ya, yang sebenarnya ujung-ujungnya dengan segala hormat ini tidak mereduksi apa yang disebut TPDoc. Ini sebenarnya kompetensi cost accounting atau managerial accounting yang kemudian harus Anda optimalkan, ya. Jadi Anda mendokumentasikan cara Anda menetapkan pricing, Anda mendokumentasikan cara Anda menetapkan penghitungan biaya bunga atau biaya yang terkait dengan kewajiban, ya. Ini saya ambil contoh salah satu iklan yang diberikan oleh konsultan pajak terkemuka, yang mereka punya layanan TPDoc, ya. Jadi mendokumentasikan cara kita menentukan harga transfer. Transfer pricing itu bukan sesuatu yang ilegal, tapi kita harus buktikan bahwa hitungan kita memang wajar sesuai dengan asas kewajaran. Nah, gimana kita buktikan itu lewat TPDoc, ya. Dalam TPDoc kalau Anda lihat di situ juga ada analisis benchmarking. Jadi kita harus punya data bahwa biaya bunga atas hutang kita itu memang punya benchmark. Ada perusahaan lain yang punya itu, ya. Ini kayak itu tadi kan konsep cost accounting atau managerial accounting. Jadi internal pricing kita itu kita dokumentasikan. Nah, itu yang menjadi diskusi kita soal liabilities, ya. Bukan berarti hanya sedang kali ini liabilities yang kita bahas, tapi poinnya adalah saudara-saudara, tidak ada perbedaan signifikan, ya, karena kita menganut sekali lagi practically formal dependence antara akuntansi dan pajak. Tidak ada perbedaan yang signifikan, ya, selain 3 hal tadi, ya, antara akuntansi dan pajak. Ya, yang pertama adalah transaksi dalam hubungan istimewa, ya. Lalu isu mengenai contingent liabilities dan hutang pajak, ya. Hal yang sama juga berlaku untuk equity. Jadi tidak ada isu yang cukup signifikan perbedaan perlakuan equity akuntansi dengan pajak. Karena di pajak tidak diatur secara khusus, berarti pajak mengikuti, ya, apa yang menjadi ketentuan dari akuntansi keuangan. Saya rasa begitu, ya. Semoga ini menjadi materi yang bisa memperkaya khasanah pengetahuan kita soal akun-akun tertentu atau pos-pos tertentu dalam akuntansi dan kaitannya dengan pajak. Tuhan berkati kita.